pertanyaan terakhir ini Ustadz mengenai fenomena ataupun kejadian yang terjadi saat ini yang mana Palestina diserang lagi gitu Ustadz oleh musuh-musuh Islam itu. Nah misalnya ada orang yang nanya gitu Ustadz, kapankah Palestina ini merdeka kepada kita orang-orang yang beriman gitu? Apakah benar Palestina itu merdeka maka dunia akan kiamat besar? Lalu apa yang menyebabkan kemunduran seperti itu Ustadz? Apa yang menyebabkan tidak ditolongnya umat Islam pada saat terjadinya peristiwa dan bencana itu? Mohon nasihat dan pencerahannya Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Fair. Palestina ini negeri yang berkah. Bagian dari negeri Syam, negeri yang diberkahi. Kenapa berkah? Berkah itu artinya banyak sekali kebaikannya. Kebaikan apa wong tiap hari dijajah? Mencekam kehidupan di sana, ya. Orang-orang penuh dengan tekanan dan sebagainya. Kenapa disebut berkah oleh Allah? Karena di sanalah Allah menyeleksi manusia-manusia yang mati syahid. Dari sanalah Allah memilih orang-orang yang siap hidup untuk akhirat, ya, Masya Allah. Itulah keberkahan. Makanya kita jangan melihat kebahagiaan itu melulu dunia. Kalau kita mengukur bahagia itu adalah kebahagiaan duniawi berupa apa? Kenyamanan, ketentraman, perdamaian. Jadi kalau menganggap perang itu adalah petaka yang bisa mengakibatkan kesengsaraan gitu, ya itu cara pandang yang keliru. Berbeda dengan apa yang Allah maksudkan dari kebahagiaan. Ya kalau kita lihat juga kehidupan Rasulullah SAW, 30 Rasul menjadi Rasul itu cuma sekitar 22 tahun lebih. Tapi belum mengalami perang lebih dari 30 kali. Coba lihat. Rasul aja kehidupannya selalu berperang. Dan itu bukan berperang sejak masa kenabian. Bahkan setelah hijrah di tahun yang kedua. Artinya setelah berapa? Setelah 15 tahun. Setelah 15 tahun jadi nabi. Jadi sekitar berapa? 7 tahun. Dalam waktu yang hanya sekitar 7 atau 8 tahun nabi menjadi nabi. Dan nabi berperang berkali-kali. Apakah nggak sama dengan kehidupan di Palestina? Itulah kehidupan berkah, kehidupan Nabi SAW. Cara pandang yang benar tentang memahami hakikat kehidupan. Jadi peperangan itu bukan musibah bagi orang yang beriman, tapi musibah bagi orang yang kafir dan orang yang tidak beriman. Iya, karena mereka takut mati. Sementara orang beriman mencari surga, mencari syahadah. Mereka mencari kehidupan yang hakiki, walaupun harus dengan cara mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kehidupan mereka bukan mencari kenyamanan, ketentraman duniawi semata. Betul, ketentraman duniawi itu dirasakan bagi orang-orang yang mencari akhirat. Tapi kalaupun resikonya harus mengorbankan harta, bahkan mengorbankan nyawa, itu dipertaruhkan demi mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Begitulah cara pandangnya. Jadi cara pandang yang berbeda. Melihat kenapa kok Palestina begitu-begitu, kenapa umat Islam nggak ditolong. Ini juga ujian bagi umat Islam yang lain. Apa sikap kita ketika saudara-saudara kita di Palestina dibombardir misalnya? Ya kita nggak ada daya dan upaya kecuali mendoakan. Kita ibarat mukmin itu, Rasul menggambarkan satu tubuh. Kalau ada yang sakit, yang lainnya ikut empati. Ya kita akan merasakan derita mereka. Makanya kita mendoakan. Coba bayangkan kalau itu yang dibom itu keluarga kita gitu. Pasti kita nggak akan berhenti untuk mendoakan. Masih mencekam, masih ketakutan, masih luka-luka dan sebagainya. Kita pasti akan terus mendoakannya. Kalau kita punya kekuatan materi, kita bantu dengan materi. Kalau kita punya kekuatan militer, kita bantu dengan militer kalau memungkinkan. Tapi itu semuanya kembali kepada aturan dunia juga. Dan akan terjadi perang dunia, iya itu sudah disinyalir oleh Nabi SAW. Apakah bermula dari sana atau yang lainnya, Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Yang jelas, kondisi itu menjadi ujian bagi mereka, saudara-saudara kita di Palestina, dan ujian juga bagi kita. Apakah kita bisa mengambil pelajaran dari itu? Di antara pelajaran yang bisa kita petik adalah kita dalam kondisi aman yang seperti sekarang ini, kita di negeri yang aman, sejahtera begini, apakah kita pandai mensyukurinya? Apakah kita bisa memaksimalkan keamanan itu untuk ketaatan kepada Allah? Dan ini ada satu nikmat keamanan, dan insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, yang kita remehkan. Dapat duit, alhamdulillah. Dapat aman, jarang kita bilang alhamdulillah. Nah, itulah pelajaran. Kita melihat saudara kita di sana penuh dengan ketakutan, mencekam kehidupan mereka. Sedang menghafal Quran itu suara drone siap menjatuhkan bomnya, itu sering terdengar dari dulu. Dan ini cerita ada warga negara Indonesia yang tinggal di sana di Gaza. Itu bercerita bagaimana hidup mereka tuh hari-hari begitu. Jadi udah familiar sekali dengan yang namanya bom. Ya. Itulah kehidupan yang kemudian orang itu sadar kalau hidup ini bukan untuk dunia gitu. Sehingga mereka terus fokus untuk mengejar akhirat. Anak-anak itu menghafal Quran. Kemudian nanti cita-cita mau jadi apa? Mau jadi pejuang. Mau membebaskan Al-Aqsa, mau membebaskan Palestina. Itu cita-cita anak-anak di sana begitu. Jadi luar biasa ya. Itulah keberkahan. Itulah hakikat kehidupan. Kalau kita mengetahui, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Wallahu a'lam.